Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kasih setiamu yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Kau masih berikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat bersekutu mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 23 Februari 2024, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah mulai menciptakan bumi, Dia juga menciptakan sorga yang disebut dengan kota yang akan datang. Mengapa? Karena Tuhan ingin bahwa kita tidak ditakdirkan untuk tinggal di neraka selamanya. Kehidupan kita di bumi ini bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Kehidupan kita di bumi ini adalah tempat sementara, tempat yang tidak sempurna. Inilah kabar baik. Dan yang pasti kita tentunya tidak ingin tinggal di tempat yang tidak sempurna selamanya. Dan sebaliknya kita ingin tinggal di tempat yang sempurna sebagai seorang anggota keluarga Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana Allah dan kekekalan Allah merupakan ekspresi kasih-Nya yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta ini sebab Dia menginginkan sebuah keluarga yang akan tinggal bersamanya. Bukan karena Dia kesepian, tetapi karena Dia ingin mengekspresikan kasih-Nya yang sangat luar biasa dengan menciptakan manusia seturut dengan rupanya, agar Dia dapat menjadikan kita keluarganya yang segambar dengan kita, dan supaya kita hidup bersamanya selama-lamanya. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, berarti kita sepakat menerima warisan sebagai anak Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, warisan itu tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Itu adalah anugerah dari Allah yang luar biasa untuk kita. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini tempat kita sementara. Kita hanya numpang lewat saja. Dan kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah bersifat sementara, harta, jabatan, dan sebagainya. Namun bersama dengan Yesus kita akan memasuki kota yang baru, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Percayalah padanya dan lakukanlah kehendak-Nya. Dan walaupun dunia ini memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, semuanya itu hanya sementara. Dan kita akan menerima kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya dan kepada orang-orang yang melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal, tetapi kita mencari kota yang akan datang, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa dunia ini
adalah tempat kami sementara. Kami hanya numpang lewat di dunia ini. Walaupun kami memiliki harta dunia yang bisa membahagiakan kehidupan kami, semuanya itu Tuhan hanya sementara saja. Jangan biarkan kami Tuhan terlena oleh kebahagiaan sukacita yang ada di tengah-tengah dunia ini, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi ajar kami Tuhan untuk melihat kebahagiaan, tempat yang kekal yang abadi yang Kau sediakan bagi orang yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, yakinkan kami akan kehidupan yang kekal yang akan Kau sediakan bagi orang yang percaya kepadamu, yang melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka memenangkan segala perkara penyakit yang ada di tubuh mereka. Kau berkati anak-anak kami Tuhan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kau berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan untuk meraih cita-cita mereka dan hantar mereka ke masa depan yang penuh dengan harapan. Berkati para orang tua Tuhan untuk membimbing dan untuk mengajari anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.